Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin share materi pengajaran saya tentang gereja sebagai pondok Daud. Gereja sebagai pondok Daud. Jadi sekali lagi, materi pengajaran pada kesempatan hari ini ingin saya sharekan dengan tema gereja sebagai pondok Daud. Ini adalah sesi yang pertama, nanti akan dilanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya. Saya mulai dengan opening statement saya. Salah satu karakteristik dari ibadah kita, yaitu ibadah karismatik, adalah sifatnya yang selebratif dan ekspresif. Inti dari ibadah kita adalah ucapan syukur kepada Allah atas anugerah keselamatannya yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Penyampaian pujian, penyembahan, kasih, dan penghormatan, serta ketaatan kepada Allah dan firman-Nya oleh pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Khotbah dan atau pemberitaan firman Allah juga mempunyai tempat yang khusus dalam ibadah kita, yang pada umumnya disertai dengan pelayanan doa, baik itu doa penyembuhan dan doa pelayanan lainnya. Namun tujuan utama dari semua bentuk pelayanan tersebut, pelayanan ibadah tersebut, tujuan utama dari semua bentuk pelayanan ibadah tersebut adalah celebrating God presence in worship. Itu merayakan kehadiran Allah di dalam ibadah. Karena itulah ibadah kita yang selebratif dan ekspresif ini pada umumnya ditandai dengan pujian yang bersemangat, penyembahan yang mengalir dari lubuk hati, diiringi dengan musik kontemporer dan tarian rohani. Nah, ciri-ciri seperti ini bukan hanya ada di gereja-gereja kita, tetapi terlihat juga hampir di setiap ibadah gereja-gereja karismatik. Ibadah seperti ini dilakukan dengan tertib, teratur, dan tidak kacau. Pada umumnya ibadah seperti ini dilakukan dengan tertib, teratur, dan tidak kacau. Nah, dasar teologis dari ibadah karismatik yang selebratif dan ekspresif ini dapat ditemukan dalam tata ibadah di Pondok Daud. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar Joseph Prince, Pastor Joseph Prince dari Singapura, seorang pemimpin karismatik, termasuk salah satu pemimpin karismatik gereja terbesar di Singapura, mendapatkan pernyataan dari Tuhan tentang bagaimana kembali membangun pondok Daud di dalam gereja. Dan saya juga beberapa minggu ini dalam doa pagi sekitar jam 3 mendapat impresi dari Tuhan. Karena itu kami di gereja kami saya mulai mengajarkan tentang pondok Daud ini lagi. Bagaimana ibadah pujian penyembahan, ibadah selebratif dan ekspresif di pondok Daud di masa lalu, kita terapkan di dalam ibadah di gereja kita. Jadi dasar teologi dari ibadah karismatik yang selebratif dan ekspresif ini dapat ditemukan dalam tata ibadah di pondok Daud. Ini juga pernah saya jelaskan di pasal yang 13 buku saya, Apologetika Karismatik yang kukenal dan yang kuyakini. Ayat-ayat rujukan dari ibadah selebratif, dasar teologis, atau ayat yang terujukan dasar teologis dari ibadah karismatik yang selebratif dan ekspresif ini dalam tata ibadah di pondok Daud dapat dilihat di dalam 1 Tawarik pasal 13 sampai pasal 16 dan 2 Samuel 6 ayat 17 sampai 19 yang diekspresikan dengan jelas dalam kitab Mazmur. Secara khusus diekspresikan dengan jelas dalam kitab Mazmur dan diteguhkan dalam perjanjian baru sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 ayat 19 sampai 20, Kolose 3:16 dan Ibrani 13 ayat 15. Nah, liturgi ibadah di pondok Daud tersebut bersifat selebratif dan ekspresif. Seperti apa? Bertepuk tangan, bersorak-sorak, berseru-seru, menyanyi, menari, mengangkat tangan, bersujud, berlutut, disertai dengan iring-iringan musik. Bisa dilihat di 1 Tawarik 23 ayat 5, kemudian 1 Tawarik 25 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Namun, ibadah yang selebratif dan ekspresif ini kelihatannya telah disalahpahami oleh beberapa openan orang-orang yang menyerang karismatik yang secara sepihak memberikan penilaian negatif dan menganggap pola ibadah ini tidak alkitabiah. Saya akan tunjukkan nanti justru pola Alkitab selebratif dan ekspresif ini sangat alkitabiah. Ibadah
karismatik yang selebratif dan ekspresif yang sering iringan musik kontemporer ini dianggap tidak tertib, kacau, dan dipenuhi dengan kebisingan menurut para oponan karismatik. Karena itu saya akan jelaskan nanti secara berseri pengajaran tentang pola ibadah Pondok Daud ini merupakan pola ibadah selebratif ekspresif yang dilaksanakan oleh gereja kita dan juga banyak gereja-gereja karismatik lainnya. Jadi secara signifikan pengajaran ini dalam beberapa sesi ke depan secara khusus saya akan membahas gereja sebagai Pondok Daud yang merupakan pola dasar dari ibadah yang selebratif dan ekspresif. Mengapa ibadah kita selebratif dan ekspresif? Mengapa kita melakukan ibadah selebratif dan ekspresif? Perhatikan saya. Perlu ditegaskan bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada tata ibadah liturgi tertentu yang diperintahkan pada gereja. Silakan, teolog mana? Silakan tunjukkan kepada saya. Di mana di dalam perjanjian baru dengan tegas diberikan liturgi, tata ibadah tertentu kepada gereja. Saya sudah riset, tidak ada. Tidak ada pola penyembahan ibadah dari gereja yang ditetapkan di dalam perjanjian baru. Nah, karena itu gereja mula-mula memilih untuk melaksanakan ibadahnya dengan cara-cara yang berbeda. Kita tidak pernah diberitahu bahwa pola ibadah di gereja Yerusalem ditiru oleh gereja-gereja di Antioquia, Efesus, Korintus, atau kelompok apapun di masa itu. Setiap gereja diberikan kebebasan untuk menyusun struktur ibadah mereka menurut berbagai pengaruh sosial, kultural, dan geografis dalam persekutuan mereka. Namun perhatikan, meskipun tidak ada tata ibadah liturgi tertentu yang diperintahkan kepada gereja, namun Kristus pernah mengajarkan bahwa ia akan menggenapi di dalam gereja segala sesuatu yang tertulis dalam kitab yang dijanjikannya. Ia memulihkan kembali kemah atau pondok Daud. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab para nabi dan kitab Taurat, ya, salah satunya adalah janji untuk memulihkan kembali kemah atau pondok Daud. Rujukannya Amos 9 ayat 11, Kisah para Rasul 15 ayat 16 sampai 17, bandingkan di Ibrani 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Nah, pola ibadah di Pondok Daud inilah yang kita gereja-gereja karismatik yakini sebagai pola ibadah gereja perjanjian baru, dan atas dasar pola itulah liturgi ibadah kita dibangun dan dikembangkan. Rasul Paulus mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat 19. Kemudian dia juga mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3:16. Selain itu penulis Ibrani menganjurkan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Tuhan sangat menyukai ibadah di Pondok Daud, sehingga itu adalah satu-satunya model ibadah di perjanjian lama yang dibawa ke dalam perjanjian baru. Allah ingin memulihkan kembali, Allah ingin merestorasi pola ibadah Pondok Daud ini ke dalam gereja. Itu yang menjadi keyakinan kami, menjadi keyakinan dari para penganut karismatik dengan pola ibadah yang selebratif dan ekspresif yang mereka laksanakan. Karena itu sangat perlu bagi kita untuk memahami pola ibadah Pondok Daud ini, sehingga pola ibadah ini dapat dipulihkan sepenuhnya dalam ibadah gereja kita. Apa itu Pondok Daud? Apa itu Pondok Daud? Itu pertanyaannya. Setelah Musa meninggal, sempat terjadi orang-orang Israel meninggalkan ibadah kepada Allah dan berpaling kepada berhala. Ketika Daud menjadi raja, ia membangun kembali tempat ibadah yang di dalamnya terdapat tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ada di Pondok Daud atau kemah yang didirikan oleh Daud. 2 Samuel 7 ayat 2, 2 Samuel 11 ayat 11. Nah, tabut Allah yang untuk beberapa waktu berada di tangan bangsa Filistin, ayat rujukannya di 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 4 dan ayat 6 dan 7, direbut kembali oleh Daud. Sempat berada di Obed-Edom di Gad, 1 Tawarik 13 ayat 13 sampai 14. Hingga akhirnya Daud membawa tabut itu bukan ke Gibeon tetapi ke Gunung Sion. Bukan ke Gibeon di mana tabernakel Musa berada, tetapi membawa tabut itu ke Gunung Sion, ke kota Daud.
2 Samuel 6 ayat 17, 1 Tawarik 15 ayat 1 dan 29, dan 1 Tawarik 16 ayat 1, 2 Tawarik 5 ayat yang kedua. Nah, Daud kemudian membangun sebuah pondok yang disebut dengan pondok Daud atau kemah Daud yang hanya terdiri dari satu ruangan, dan di pondok itu hanya ada satu prabot suci, yaitu tabut perjanjian Allah. Nah, periode ibadah pondok Daud ini adalah sesudah tabernakel Musa atau kemah Musa dan sebelum bait Allah permanen yang dibangun oleh Raja Salomo. Ya. Jadi itu tadi periode dari pondok Daud itu, ya, periodenya antara tabernakel Musa, ya, sampai dengan pendirian bait Allah oleh Salomo. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memulihkan tabernakel Musa. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berjanji untuk memulihkan kembali tabernakel Musa. Tetapi yang dijanjikannya adalah memulihkan kembali pondok Daud. Amos 9 ayat 11, Kisah Para Rasul 15 16 sampai 17. Juga Ibrani, bandingkan Ibrani 12 ayat 18 sampai 22. Nah, istilah pondok Daud ini muncul di dalam Amos 9 ayat 11. Dikatakan di sana, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud atau Sukat David yang telah rubuh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu. Nah, Yakobus dalam sidang gereja perdana di Yerusalem kemudian mengutip perkataan Nabi Amos ini yang mengatakan, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud, Skenen David, ya, pondok Daud atau Skenen David yang telah rubuh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini. Nah, istilah pondok Daud adalah istilah untuk kemah atau tabernakel pada zaman Daud. Terjemahan King James menggunakan istilah tabernakel atau pondok. Jadi pada waktu itu ada dua buah kemah ibadat Israel, yaitu tabernakel Musa yang terdapat di Gunung Gibeon, di mana tabut Allah sudah tidak ada di sana. 1 Tawarik 16 ayat 39, 1 Tawarik 21 bulan. Dan yang kedua adalah pondok Daud, kemah Daud yang didirikan di Gunung Sion. Jadi tabernakel Musa di Gunung Gibeon, pondok Daud di Gunung Sion, di mana tabut Allah ada di sana. 2 Samuel 6 ayat 17, 2 Tawarik 5 ayat 2. Tabut Allah itu, tahukah saudara, tabut Allah itu menandakan kehadiran Allah. Tidak ada tabut Allah berarti tidak ada kemuliaan Allah. Bisa saudara baca 1 Samuel 4 ayat 21. Jadi walaupun di kemah tabernakel Musa ada upacara-upacara ibadah, tapi tabut Allah tidak ada di sana. Allah tidak hadir di sana, kan? Tabut Allah tidak ada di sana. Di pondok Daud Allah hadir karena tabut itu adalah tanda dari kehadiran Allah. Pondok Daud ini hanya berfungsi kira-kira 40 tahun. Dan pondok Daud ini berbeda sama sekali dengan bangunan ibadat di tabernakel Musa. Dan menurut Yakobus, pondok Daud ini merujuk pada Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-6 menurut Yakobus. Ya. Pondok Daud ini jelas merupakan suatu gambaran mengenai gereja. Sebagaimana hanya ada satu kali saja terjadi penyembelihan kurban binatang untuk menasbiskan pondok Daud itu, demikian juga gereja didasarkan, dibangun atas hanya satu kurban yang disembahkan sekali untuk selamanya, yaitu melalui kurban Yesus Kristus. Dengan demikian, pondok Daud ini memberikan kepada kita sekilas pandangan mengenai apa yang akan Allah lakukan di dalam gereja di kemudian hari. Khususnya terkait dengan pola ibadah dalam gereja perjanjian baru. Karena di dalam gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, kita saat ini hanya mempersembahkan kurban-kurban rohani kepada Allah melalui Kristus di dalam ibadah kita. Sekarang saya ingin menjelaskan perbedaan pola ibadah pondok Daud dari tabernakel Musa. Menarik untuk memperhatikan bahwa tata ibadah di pondok Daud ini sangat berbeda dengan tata ibadah di tabernakel Musa. Berikut ini beberapa perbedaan penting tata ibadah di pondok Daud dari tabernakel Musa. Tata ibadah di tabernakel Musa, perhatikan, tata ibadah di tabernakel Musa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tidak ada nyanyian, tidak ada iringan musik, tidak ada puji-pujian, tidak ada tepuk tangan dan sorak-sorak. Tidak ada tari-tarian. Sedikit mazmur, misalnya Mazmur 90. Sukacita diperintahkan
Dan hanya imam besar yang melayani di tabut Tuhan. Itu pola ibadah di Tabernakel Musa. Beda halnya dengan tata ibadah di Pondok Daud yang dicirikan oleh nyanyian dari para penyanyi. 1 Tawarik 15 ayat 16. Diiringi dengan alat-alat musik. 1 Tawarik 23 ayat 5. Mempersembahkan kurban pujian dan kurban syukur. 1 Tawarik 16 ayat 4, ayat 8, ayat 36, ayat 41. Disertai dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. 1 Tawarik 15 ayat 28. Mazmur 47 ayat 1. Mengangkat tangan. Mazmur 134. Dan menari-nari di hadapan Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Sukacita dan kegembiraan spontan. 1 Tawarik 16 ayat 10 dan ayat 27. Banyak menyanyikan Mazmur. 1 Tawarik 16 7. Dan semua orang Lewi melayani di hadapan Tuhan. Bukan hanya imam. 1 Tawarik 16 ayat 36, Mazmur 106 ayat 4. Jadi itu tadi perbedaan tata pola ibadah di Kemah Musa dan Tabernakel Musa dan Pondok Daud. Sangat-sangat berbeda sekali. Nah, perlu diketahui bahwa sebagian besar pujian dan nyanyian di dalam kitab Mazmur, sebagian besar pujian dan nyanyian di dalam kitab Mazmur itu dibuatnya di mana? Itu dibuat dan digubah di Pondok Daud. Dan dengan tepat melukiskan tata ibadah di sana. Karena itu sekali lagi perlu saya tegaskan kembali bahwa pola ibadah di gereja kita yang bersifat selebratif dan ekspresif saat ini merupakan suatu pola ibadah yang diadaptasi dari tata ibadah umat Israel di Pondok Daud ini. Perhatikan penjelasan ayat berikut mengenai pola ibadah di Pondok Daud tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas. Nah, karena itu kunci untuk kita bisa mengerti lebih penuh tentang Pondok Daud adalah dengan memahami bagaimana pujian dan penyembahan itu dilakukan di sana. Mengapa? Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk memuji dan menyembah Dia. 1 Petrus 2 ayat 9, Filipi 2 ayat 9 sampai 11, 1 Tawarik 16 ayat 29. Pujian dan penyembahan itu memusatkan perhatian kita pada Allah yang hadir dalam ibadah kita. Ingat tadi, ibadah kita itu mempunyai fokus tujuan utama adalah kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Allah sendiri telah menetapkan pujian dan penyembahan sebagai cara untuk masuk hadiratnya. Pujian-pujian kita, penyembahan kita merupakan pintu gerbang yang mengantar kita ke hadirat Allah. Yesaya 62 ayat 10, Mazmur 100 ayat 4, Mazmur 92 ayat 3, Mazmur 22 ayat yang keempat, Mazmur 24 ayat 7, ayat 9 ayat 10, Mazmur 87 ayat 2, Mazmur 118 ayat 9 sampai ayat 21. Nah, selain itu pujian dan penyembahan merupakan faith in action atau tindakan iman yang sedang bekerja, atau tindakan iman. Bila kita benar-benar percaya pada Allah dan bersandar padanya, kita akan tetap memuji dan menyembah Dia. Tidak peduli bagaimana keadaan yang kita hadapi, sakitkah kita, lelahkah kita, lemahkah kita, kita tidak peduli. Kita akan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Umat yang beriman bertekad untuk terus-menerus memuji dan menyembah Dia. Karena pujian dan penyembahan merupakan bahasa, ekspresi iman. Faith in action. Ibrani 13 ayat yang ke-13. Nah, selanjutnya pujian dan penyembahan ini memberi kuasa dan hadirat Allah kepada kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Mazmur 22 ayat 4. Ketika pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Allah, rumah Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan atau hadirat Allah. 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14. Kita ingat Raja Yosafat mengalami sendiri kuasa dan hadirat Allah ketika memuji dan menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ia mengalami kemenangan di dalam peperangan saat itu. 2 Tawarik 20. Kemudian Rasul Paulus dan Silas juga mengalami kuasa yang melepaskan belenggu mereka. Ketika mereka berada di penjara Filipi, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Belenggu mereka lepas, rontok. Malaikat Tuhan diperintahkan hadir. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan, orang-orang penjara lain mendengarkan mereka memuji Tuhan. Kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, hadirat Tuhan nyata di situ. Sekarang kita akan melihat ibadah selebratif dan ekspresif di Pondok Daud. Perhatikan ayat-ayat berikut ini mengenai pola ibadah di Pondok Daud yang bersifat selebratif dan ekspresif. Saya bacakan 1 Tawarik 15 ayat 28. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri, dan coracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Sekarang 1 Tawarik 16 ayat 4 dan 7 sampai 7. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala
ialah Asap, dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi. Sedang Asap harus memainkan ceracap, dan Benaya serta Yahasiel, imam-imam itu selalu harus meniup napiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Sekarang di 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 8-12. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asap dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kemudian di dalam 1 Tawarik 23 ayat 5, masih dalam ibadah di Pondok Daud, dikatakan sana 4.000 orang menjadi pintu gerbang dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian. Bayangkan saudara, ada 4.000 orang itu menjadi pemuji dengan menggunakan alat musik. Suatu orkestra, suatu simfoni yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa sekali di Pondok Daud itu. 1 Tawarik pasal 23 ayat 5. Kemudian di 1 Tawarik 25 ayat 5-6. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikian keadaan Bani, Asap, itu dan itu alat-alat musik yang dimainkan pada waktu ibadah di kemah Daud itu adalah alat-alat musik yang ada di gereja-gereja, ibadah-ibadah selebratif dan ekspresif karismatik kontemporer. Ada piano, ada gitar, ada melodi, ada bass, ada perkusi, ceracap, gambus, kecapi. Dalam musik kontemporer di ibadah-ibadah karismatik itu ada dalam bentuk alat musik yang modern. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pola ibadah selebratif dan ekspresif itulah yang diadopsi oleh gereja perjanjian baru. Sekarang kita akan melihat pola ibadah selebratif dan ekspresif. Apakah ada disebutkan di perjanjian baru? Seperti yang saya telah jelaskan di atas, bahwa meskipun di dalam perjanjian baru tidak ada tata ibadah liturgi tertentu yang diperintahkan kepada gereja, tapi Tuhan pernah berjanji untuk memulihkan kembali Pondok Daud. Ayatnya di Amos 9:11 digenapi Kisah Para Rasul 15:16-17. Yakobus jelas menghubungkan penggenapan nubuat tentang Pondok Daud ini dengan gereja. Secara rohani gereja perjanjian baru itulah Pondok Daud yang dipulihkan. Memang kita selama ini diajarkan gereja sebagai tubuh Kristus, gereja sebagai mempelai Kristus, gereja sebagai pokok ranting-ranting dan Kristus adalah pokok anggurnya. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah bangunan Allah. Gereja adalah bait Allah. Betul, itu semua merupakan gambaran metaforikal dari gereja. Tapi saudaraku, salah satu dari metaforikal dari gereja itu adalah Pondok Daud. Dan ini yang dipercaya oleh gereja-gereja karismatik. Gereja kita mempercayai itu. Nah, gereja perjanjian baru adalah Pondok Daud yang dipulihkan. Pola ibadah di Pondok Daud lah yang kita yakini sebagai pola ibadah perjanjian baru. Sudah saya jelaskan tadi ayat-ayat dan saya bacakan juga tentang ayat-ayat ibadah di Pondok Daud itu. Sekarang bagaimana di perjanjian baru? Adakah dukungan bagi ibadah yang selebratif dan ekspresif dari ibadah pola ibadah Pondok Daud itu? Ada. Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 19 menasihati. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat yang ke-19. Ada 3 prinsip dasar perjanjian baru bagi ibadah karismatik yang selebratif dan ekspresif. Perhatikan baik. Prinsip pertama, ibadah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Prinsip kedua, ibadah selebratif dan ekspresif adalah ibadah yang merayakan Yesus Kristus dan membangun jemaat. Efesus 5 ayat 19-20. Dan yang ketiga, prinsip ketiga, ibadah selebratif dan ekspresif adalah ibadah dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14:40. Nah, ketiga prinsip ini harus ada di dalam gereja karismatik, ibadah selebratif dan ekspresif karismatik. Pola dan tata itu tidak terlalu penting apabila ketiga prinsip ini dilaksanakan.
Jadi prinsip pertama, ibadah harus dalam roh dan kebenaran. Prinsip kedua, ibadah harus merayakan Yesus dan membangun jemaat. Dan yang ketiga, ibadah adalah ekspresi dari sopan dan teratur. Pada sesi berikutnya, saya akan secara khusus membahas ketiga prinsip dasar ibadah selebratif dan ekspresif ini. Namun pada kesempatan ini, saya hanya ingin sedikit menjelaskan prase audetes, kai, pesontes, toi, koreo yang diterjemahkan dengan bernyanyi dan bersoraklah atau bermasmurlah bagi Tuhan. Di situ terjemahkan dengan bermasmur, bersorak sebenarnya adalah bermasmur, bernyanyi dan bermasmurlah bagi Tuhan. Tapi dalam terjemahan Indonesia dikatakan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Yang merupakan bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus 5 ayat 19. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan prase ini. Ya, prase ini, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dalam Efesus 5 ayat yang ke-19. Melalui prase tersebut, Rasul Paulus hendak menekankan dimensi vertikal. Ibadah itu memiliki dimensi horizontal, membangun sesama, dan dimensi vertikal. Nah, nanti saya akan jelaskan pada kesempatan yang lain. Seperti saya janjikan tadi, pada kesempatan lain, saya akan jelaskan 3 prinsip dasar ibadah selebratif dan ekspresif. Ya. Nah, di sini ketika berkata bernyanyi dan bersoraklah atau bermasmurlah bagi Tuhan, Rasul Paulus hendak menekankan dimensi vertikal dari ibadah, yaitu perayaan yang berpusatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini jelas bahwa Rasul Paulus tidak hanya memerintahkan untuk sekedar bernyanyi, tetapi salontes toi korio te kardia humon, atau diterjemahkan dengan bermasmurlah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Tetapi maksudnya bahwa aktivitas menyanyi bagi Tuhan itu dilakukan dengan apa? Bersorak-sorak, yaitu dengan kegembiraan, sukacita, hati yang terbuka kepada Tuhan. Jadi melalui nyanyian-nyanyian yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang kita sebut sebagai nyanyian rohani, itu semua orang percaya merayakan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Di sini nyanyian dan sorak-sorak tersebut diberikan kepada Yesus Kristus. Karena ayat-ayat sebelum dan sesudahnya untuk kata Yunani kurio yang diterjemahkan dengan Tuhan jelas merujuk kepada Yesus Kristus. Bisa dibandingkan Efesus 5 ayat 8, ayat 10, ayat 17, ayat 10. Juga di dalam ayat-ayat perjanjian baru lainnya bahwa fokus dari ibadah selebrasi adalah fokus. Nyanyian dan pujian itu difokuskan pada Yesus sebagai Tuhan. Sang Putra yang melalui yang Allah telah membawa keselamatan. Filipi 2 ayat 16-11. Kolose 1 ayat 15. Jadi ini salah satu alasan mengapa dalam ibadah karismatik kata-kata mari kita puji Yesus, kita sembah Yesus adalah kosakata yang biasa. Karena orang-orang karismatik memahami bahwa secara vertikal fokus dari ibadah itu adalah selebrasi melalui nyanyian dan pujian, merayakan Yesus, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya di dalam Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Filipi 2 ayat 6-11, Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Selanjutnya dalam Kolose 13 ayat 15, Rasul Paulus juga menasihati, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3:16. Selain itu penulis kitab Ibrani menganjurkan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13:15. Dan penulis kitab Ibrani juga mengatakan, sebab kamu tidak datang kepada gunung, yaitu gunung Sinai, yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya kamu jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus lempar dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu, kata Paulus kepada jemaat Ibrani waktu, sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Bukit Sion, di mana tabernakel atau kemah Daud pernah didirikan di sana. Yang dijanjikan Tuhan akan dipulihkan itulah gereja. Yerusalem, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus,
pengantara perjanjian baru, dan kepada darah permercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Itu tadi. Ringkasnya, closing statement saya. Pola ibadah yang dilaksanakan di dalam gereja kita dan di dalam gereja-gereja karismatik yang bersifat selebratif dan ekspresif saat ini merupakan pola ibadah yang diadaptasi dari pola ibadah umat Israel di Pondok Daud, Sukot David. Dasar teologis dari ibadah yang selebratif dan ekspresif ini dapat ditemukan dalam tata ibadah di Pondok Daud, 1 Tawarik 13-16, 2 Samuel 6 ayat 17-19, yang diekspresikan dengan jelas dalam kitab Mazmur dan diteguhkan dalam perjanjian baru sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 ayat 19-20, Kolose 3 ayat 16 dan Ibrani 13 ayat 15. Nah, karakteristik ibadah di Pondok Daud tersebut bersifat selebratif dan ekspresif seperti bertepuk tangan, bersorak-sorak, berseru-seru, menyanyi, menari, mengangkat tangan, sujud, berlutut, disertai dengan iring-iringan musik. Karena itulah kunci untuk kita bisa mengerti lebih penuh tentang Pondok Daud adalah dengan memahami bagaimana pujian dan penyembahan itu dilakukan di sana. Inilah yang akan terus saya sampaikan dalam beberapa sesi ke depan, dalam beberapa minggu ke depan. Ketika Allah telah memulihkan pola ibadah Pondok Daud dalam ibadah kita, Amos 9:11, Kisah Para Rasul 15:16-17, maka sejak satu tuaian dan taburan akan berlimpah-limpah dalam gereja kita. Saya percaya itu, ya, bahwa tuaian dan taburan akan berlimpah-limpah. Jiwa-jiwa akan datang menjadi pemuji, menjadi penyembah, menjadi orang yang beribadah kepada Allah di dalam gereja kita. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.